Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Krisna Jibowo, NIM akhir 221 dari kelas akuntansi D 2019. Saya akan melanjutkan bab selanjutnya, bab 10 tentang implementasi etis dari teknologi informasi. Pengertian moral, etika, dan hukum. Moral adalah tradisi kepercayaan mengenai perilaku yang benar dan yang salah. Moral adalah institusi sosial dengan sejarah dan seperangkat aturan. Moral adalah tradisi kepercayaan mengenai perilaku yang benar dan salah. Moral adalah institusi sosial dengan sejarah dan seperangkat aturan. Pengertian etika ialah sekumpulan kepercayaan, standar, atau teladan yang mengarahkan yang merusak ke dalam seseorang atau masyarakat. Semua individu bertanggung jawab terhadap komunitas mereka atas perilaku mereka. Komunitas dapat berarti rukun tetangga, kota, negara, dan profesi. Selanjutnya, pengertian hukum ialah peraturan perilaku formal yang diterapkan oleh otoritas yang berwenang, seperti pemerintah terhadap subjek atau warga negara. Meletakkan moral etika dan hukum pada tempatnya. Penggunaan komputer di dunia bisnis diarahkan oleh nilai moral dan etis manajer, spesialis informasi dan penggunaan serta hukum yang berlaku. Hukum adalah yang termudah untuk diimplementasikan karena bersifat tertulis. Tetapi ketika tidak terdefinisi demikian tepat dan mungkin bahwa tidak disetujui oleh semua anggota masyarakat, wilayah etika komputer yang kompleks inilah yang saat ini sangat banyak diperhatikan. Bagaimana budaya etika diterapkan? Keterkaitan antara CEO dengan perusahaan merupakan dasar untuk budaya etika. Jika perusahaan dituntut untuk melakukan etika, maka manajemen tingkat tinggi harus bersikap etis dalam segala sesuatu yang dilakukan dan dikaitkannya. Manajemen tingkat atas harus memimpin melalui contoh perilaku. Ini disebut dengan budaya etika atau ethics culture. Yang kedua, tugas dari manajemen tingkat atas adalah untuk meyakinkan bahwa konsep etika merusak ke seluruh organisasi dan turun ke jajaran-jajaran bawah sehingga menyentuh setiap karyawan. Para eksekutif dapat mencapai implementasi ini melalui 3 tingkat dalam bentuk radio perusahaan, bentuk etika, dan kode perusahaan yang telah disesuaikan. Berikut adalah ketiga pengertian tersebut. Pengertian radio perusahaan atau corporate growth adalah pernyataan singkat mengenai nilai-nilai yang ingin ditunjukkan perusahaan. Tujuan kredo tersebut adalah untuk memberikan individu dan organisasi, baik di dalam dan luar perusahaan, akan nilai-nilai etis yang dianut perusahaan tersebut. Pengertian program etika atau etik program adalah upaya yang terdiri atas berbagai aktivitas yang didesain untuk memberikan pertunjukan kepada para karyawan untuk menjalankan kredo perusahaan. Aktivitas yang biasa dilakukan adalah sesi orientasi yang diadakan oleh para karyawan baru. Selanjutnya, kode perusahaan yang disesuaikan. Banyak perusahaan merancang sendiri kode etik perusahaan mereka. Terkadang kode-kode etik ini merupakan adaptasi dari kode untuk industri atau profesi tertentu. Selanjutnya, meletakkan kode, program, dan kode pada tempatnya. Kredo perusahaan memberikan dasar untuk pelaksanaan program etika perusahaan. Kode etik tersebut menggambarkan perilaku-perilaku tertentu yang diharapkan dilaksanakan oleh para karyawan perusahaan dalam berinteraksi antar satu dengan yang lain dengan implementasi lingkungan perusahaan. Alasan dibalik etika komputer. James H. Moore mendefinisikan etika komputer atau computer ethics sebagai analisis sifat dan dasar sosial teknologi komputer serta perumusan dan justifikasi dari kebijaksanaan yang terkait untuk penggunaan teknologi tersebut secara etis. Dengan demikian, etika komputer terdiri atas dua aktivitas utama. Orang di perusahaan yang merupakan pilihan yang logis untuk menerapkan program etika ini adalah CIO. Seorang CIO harus satu, menyadari dampak penggunaan komputer terhadap masyarakat. Dua, merumuskan kebijakan yang menjaga agar teknologi tersebut digunakan di seluruh perusahaan secara etis. Alasan pentingnya etika komputer. James H. Moore mendefinisikan 3 alasan utama di balik minat masyarakat yang tinggi akan etika komputer. 1.
kelenturan secara logis. Moore mendefinisikan kelenturan secara logis sebagai kemampuan untuk memprogram komputer untuk melakukan hampir apa saja yang kita ingin lakukan. Faktor transformasi. Alasan atas etika komputer yang ini didasarkan pada fakta bahwa komputer dapat mengubah cara kita mengerjakan sesuatu dengan drastis. Salah satu contoh yang baik ialah email. Email tidak menggantikan surat biasa atau sambungan telepon, melainkan menyediakan cara berkomunikasi yang benar-benar baru. Selanjutnya, faktor ketidaknampaan. Alasan ketiga untuk minat masyarakat atas etika komputer adalah karena masyarakat memandang komputer sebagai kotak hitam. Seluruh operasi internal komputer tersebut tersembunyi dari penglihatan. Ketidaknampaan operasi internal ini memberikan kesempatan terjadinya nilai-nilai pemrograman yang tidak tampak dan penyalahgunaan yang tidak tampak. Hak sosial dan komputer. Ada 4 hak, yaitu hak privasi, hak untuk mendapatkan keakuratan, hak kepemilikan, dan hak mendapatkan akses. Audit informasi. Saat menyusun etika penggunaan komputer, satu komputer dapat memegang peran yang amat penting. Mereka adalah para auditor internal. Perusahaan dengan semua ukuran mengandalkan auditor eksternal atau external auditor dari luar organisasi untuk memverifikasi keakuratan catatan akuntansi. Perusahaan-perusahaan yang lebih besar memiliki staf terdiri yang berfungsi sebagai auditor internal yang melaksanakan analisis yang sama seperti auditor eksternal, namun memiliki tanggung jawab yang lebih luas. Jenis aktivitas audit. Audit finansial atau financial audit memverifikasi catatan-catatan perusahaan dan merupakan jenis aktivitas yang dilaksanakan auditor eksternal. Auditor opsional. Tidak dilaksanakan untuk memverifikasi keakuratan catatan, melainkan untuk memvalidasi efektivitas prosedur dengan mencari 3 fitur sistem dasar, yakni kecukupan pengendalian, efisiensi, dan kepatuhan dengan kebijakan perusahaan. Selanjutnya, audit keberlanjutan atau correction audit sama dengan audit operasional, tetapi audit berkelanjutan berlangsung terus-menerus. Desain sistem pengendalian internal. Dalam audit operasional dan beriringan, auditor internal mempelajari sistem yang sudah ada. Menerapkan etika dalam teknologi informasi. Bantuan dalam bentuk kode, etika, dan program edukasi ketika yang dapat memberikan fondasi untuk budaya tersebut. Program edukasi dapat membantu menyusun kriteria perusahaan dan meletakkan program ketika ada pada tempatnya. Kode etik dapat digunakan seperti apa adanya atau disesuaikan dengan perusahaan tersebut. Kode etik. Kode etik dan perilaku perusahaan ACM. Bentuk kode etik ACM diadopsi pada tahun 1992 dan berisikan keharusan, yang merupakan pernyataan tanggung jawab pribadi. Kode ini dibagi menjadi 4 bagian. 1. Keharusan moral umum. 2. Tanggung jawab profesional yang lebih spesifik. 3. Keharusan kepemimpinan organisasi. 4. Kepatuhan terhadap kode. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.